hormatnya mempersilakan Mbak Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib beliau. Dan tadi saya pun bercakap dengan Ustaz bahwa Ustaz akan menyampaikan tentang keredaan bapaknya dan juga guru. Jadi dengan cara tidak buang masa, saya mempersilakan lagi Ustaz untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Prof. Azmi Sahib yang kami hormati, Bapak-bapak, gurus yang kami hormati, tuan-tuan dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi, saya cintai. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada masa ini, saat ini kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita dengan berbagai rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf jika bila dalam penyampaian ini ada bahasa yang kurang connect ya, yang kurang pas ya, kurang pas, sambil belajar bahasa Malaysia ya. Mudah-mudahan suatu saat ini bisa. Nah, pada masa ini kesempatan ini saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ini ayat ini sangat penting dalam rangka kita ittiba kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, bila kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Ya. Ikutilah perilaku, adab, sikap, tingkah laku, ibadah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam oleh itu pada saat ini ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat 24 berbunyi wahfiz lahumā janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu ketetapan, Allah ta'budu illa iyyahu, agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak kepada Allah ya. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah dicampuri dengan berbagai macam-macam kesirikan, bentuk-bentuk kesirikan. Ingat, dosa besar
yang paling besar adalah dosa syirik. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, untuk bisa beribadah dengan baik, maka kita harus belajar secara benar. Belajar tentang bagaimana cara ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajib kita belajar dulu baru ibadah yang lain. Sebelum adanya wajib sholat, wajib belajar dulu. Wajib belajar tentang ibadah itu secara benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bisa tidak kita sholat tanpa tuntunan Nabi? Boleh tidak kita sholat tanpa tuntunan Nabi? Tak boleh kan? Nah, oleh karena itu wajib kita mempelajari. Bukan nanti dalam Quran, bukan dalam hadis. Mulai dari cara berwudu yang benar menurut Al-Quran. Nanti baca dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, idza kuntum ila shalah, hai orang-orang beriman, apabila kau ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Bagaimana cara? Kaidahnya tak ada di situ. Harus buka hadis. Hadis menerangkan bagaimana cara kita berwudu, seperti berkumur-kumur. Tak ada dalam Quran, tak ada, tapi dalam hadis. Nabi melaksanakan itu, ada isyarat, ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita mencuci tangan, tak ada dalam Quran mencuci tangan. Lalu berkumur-kumur, tak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Berapa kali diterangkan dalam hadis Nabi. Lalu mencuci hidung, tak ada dalam Quran. Tengok, baca di dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ada faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Berapa kali diterangkan dalam hadis Nabi. Tidak boleh kita melakukan membasuh wajah kalau tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya tidak terjadi bid'ah, mengada-ada. Wa ayyakum, tanganmu, bagaimana cara membasuh tangan? Ada dalam hadis, belajar tentang hadis cara membasuh tangan, cara mencuci tangan. Wa ayyakum ilal marafiq, sampai siku. Ini siku, marafiq, siku. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan dilebihkan untuk lebih berhati-hati, jangan sampai tidak kena. Nah, ini syarat yang bagus. Bagaimana cara mencucinya? Silakan nanti buka. Ada kadang-kadang orang mencuci, kalau Nabi mencuci tangan, ini kena bilas 2 kali, 3 kali, relatif bersih. Rinci, ya, tafsir, ya. Wa ayyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Bagaimana kaidah menyapu? Tak ada dalam Al-Quran. Baca dalam hadis. Keterangan hadis sahih bagaimana cara menyapu kepala. Wa arjulakum, kaki, ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Jadi membasuh bukan sampai betis, tapi mata kaki. Berapa kali diterangkan dalam hadis? 3 kali. Ini contoh ya. Nah, kalau kita mau sholat, semuanya ada tuntunannya. Sholat itu ibadah makruh atau ibadah
khusus. Kalau ibadah khusus itu rinci, beda dengan ibadah umum. Memang ibadah itu taqarrabu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah bi'iktisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ya, mengerjakan apa saja yang diperintahkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi ada ibadah itu terbagi dua. Ibadah umum, segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasul atau sesuai dengan syariat Islam. Tidak terikat, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kapanpun, karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Berpikir, ibadah. Memandang, melihat, ibadah. Ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Berjalan, ibadah. Bagaimana berjalan yang baik? Atau berjalan sesuai sama ya. Makanya dalam Al-Quran, wala tamsikil ardi marhan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini makna tek, ada makna yang lebih dalam dari itu. Ya. Jadi ibadah secara umum tak ada jalan kita untuk meninggalkannya. Tak boleh ditinggalkan. Ya. Mau makan, ibadah, berdoa sebelum ibadah. Dan yang makan, yang diminum juga halal. Mau tidur, ibadah, berdoa sebelum tidur. Supaya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja, ibadah. Belajar, ibadah. Berdoa sebelum belajar. Apa doanya? Nah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini panutan, ini doa Nabi. Ya. Rabbi zidni ilma. Belajar, ibadah. Tak ada jalan kita meninggalkan, karena semua ada tuntunannya, semua aspek kehidupan kita. Bekerja, ibadah. Mengajar, ibadah. Nah, tapi kalau ibadah khusus, ya, segala amalan yang telah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terikat dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat harus sudah masuk waktu, ya kan? Zuhur, baru bisa kita sembahyang zuhur. Bisa dua waktu jadi satu, tapi ada syarat. Nah, kalau Ustaz kita kemarin ke Jogja, ke Indonesia, nah bisa dijawab. Dua waktu jadi satu waktu, syaratnya musafir, ya kan? Nah, semua ada syaratnya. Orang naik haji wajib ya? Wajib tak? Wajib naik haji? Ibadah haji wajib. Tapi ada syaratnya, bagi siapa wajib? Nah, itu contoh, ya kan? Contoh. Wajib bagi orang yang punya uang, punya fulus. Wajib tidak punya fulus. Sudah punya fulus, harus sehat. Ya? Kalau tidak sehat, tak wajib. Ya kan? Sudah sehat, tapi perjalanan tidak aman, tidak wajib juga. Nah, itu contoh. Ya, baik. Nah, oleh karena itu, mari anak-anak semuanya yang baru masuk ini sekolah dasar ya, sekolah SMP ya, sekolah SMP, belajar secara benar, secara mendalam, supaya ibadah kita menjadi baik, ya, supaya tidak terjadi kesirikan dalam ibadah kita. Ya, ini akhlak kepada Allah. Terjadi kesirikan, ini dosanya sangat besar. Ini akhlak kepada Allah. Sampai di sini saya bahas tentang ini. Lalu yang kedua, wabil biasa begini. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapakmu, ayah ibumu, hendaknya kau berbuat baik. Imma yang bukan indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Bila salah seorang di antara kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, usia tua sama ya. Bila salah seorang di antara ayah ibu kita sudah mencapai usia tua,
atau mungkin dua-duanya sama usianya. Biasanya ayah kita, bapak kita lebih tua dari ibu kita, atau mungkin tuanya sama. Lalu pertanyaannya, apa kaitannya dengan tua? Kira-kira usia tua, umur tua itu berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Nah, seperti saya ini, kalau aslinya sekarang 60 masuk 62 tahun. Ini sudah termasuk tua ini, ya. Sepuh bahasa Jogja ya. Sepuh, dia sudah tua. Apalagi 70 tahun. Ada apa usia tua? Nah, karena orang yang sudah usia lanjut, usia tua, potensi dasarnya sudah mulai melemah. Pikirannya sudah mulai berkurang, daya ingatnya sudah mulai berkurang, pendengarannya sudah mulai berkurang. Kadang orang baik diterima salah, sering lupa. Nah, itu cirinya orang yang sudah tua. Artinya apa? Orang yang sudah tua sangat besar kemungkinan berlaku salah. Banyak salah, ya. Kembali seperti anak-anak. Makanya kita sebagai anak diperintahkan untuk berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke lembah dosa. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kau mengatakan jangan. Apalagi menipu, mengkhianati orang tua, dosanya luar biasa. Ya. Dosa besar kedua setelah dosa syirik tadi, berdosa kepada kedua orang tua. Ini perlu diingat. Ya, saya ulangi. Dosa besar kedua setelah dosa syirik, selepas dosa syirik adalah berdosa kepada ayah ibu. Ya. Tapi perbuatan baik kedua setelah sholat dengan baik, berkualitas di awal waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih second class, ya. Setelah Allah. Ya. Nah, jangan melakukan belum, tak boleh. Ya. Berdosa, dosa besar. Wala tanharhuma, jangan kau bentak. Apa bahasa sini bentak? Hari bentak sama ya. Jangan kau bentak dia, cerewet. Kasar orang tua boleh. Ya. Wala tanharhuma, wa qul lahuma, katakan kepada kedua orang tua, bercakaplah kepada kedua orang tua qaulan karimah, dengan percakapan, dengan cakap-cakap yang mulia. Apa maksudnya? Maksudnya cakap yang mulia itu apa? Percakapan yang mengandung pahala, bukan yang mengandung dosa. Ya. Jadi kalau kita bicara bercakap dengan orang tua, jujur. Ya, ayah ibu senang mendengarnya. Sejuk damai hatinya kalau mendengar kita berbicara, tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Itu yang dimaksud dengan qaulan karimah. Kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan hati. Ya, bukan yang membawa dosa dan noda. Bukan yang menyakiti hati. Nah, setelah itu wahfiz lahu mahdana zulli rahmah. Tunduk patuh taat kamu kepada ayah ibumu, pada orang tuamu. Di mana ketundukan, ketaatan, kepatuhan itu minar rahmah, dari rasa kasih sayang, bukan karena kepentingan keduniaan. Karena ada orang lain bersaudara, berlomba-lomba dia berbuat baik kepada ayah ibunya dengan harapan supaya diberikan warisan yang lebih banyak, dianggap anak yang baik. Ya kan ada begitu, ya kan? Ini tak boleh, ya, tak boleh. Jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu minar rahmah, dari rasa kasih sayang yang sangat mendalam.
Lalu waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat semua ya. Nah, ini doa khusus teksnya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ini harus dihafal dan harus dipahami maknanya, pahami maksudnya. Nah, setelah ayat ini turun, datang seorang sahabat Nabi dari Ansor menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah tahu ayat itu turun. Wa qad rabbuka sampai terakhir tadi. Kalau orang tua saya sudah meninggal, sudah wafat, apa ada kewajiban ya Rasulullah? Oh ya, ada kewajiban. Ada 4 kewajiban anak kalau orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, as-sholati alaihi. Sholati kedua orang tua yang telah meninggal. Wajib. Walaupun dalam hukum fikih sholat jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah bagi orang lain, ya. Tetapi bagi anak wajib ain. Berdasarkan hadis ini, wajib ain, bukan wajib kifayah. Bagi orang lain wajib kifayah, tapi bagi anak menjadi wajib ain. Sholati keduanya. Nah, ini masih banyak orang tak paham. Seperti di Jogja, ya. Orang tuanya meninggal, dia sibuk cari tamu, cari itu, cari ini, tapi lupa ya menyolati orang tuanya. Dan ini salah besar, dosa, itu kewajiban. Terus yang kedua, wa istighfaru lahuma. Mohonkan ampun kepada kedua orang tua itu, ayah ibu kita, karena dia sudah meninggal. Kapan? Setiap waktu kita berdoa terus, paling tidak selepas sholat zuhur, sholat asar, selepas sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat lain. Ini paling nikmat kita berdoa untuk kedua orang tua kita itu habis sholatul lain, selepas sholat, luar biasa nikmatnya, ya. Nah, anak-anak yang mendoakan orang tua ini anak-anak yang akan bahagia, berjaya, bergerak. Ya. Itu sebabnya menjadi harapan anak-anak yang soleh itu cirinya, ya, adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Idza mata ibnu Adam, apabila orang meninggal, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasa, kecuali 3 faktor yang tetap menjadi harapan impian orang tua. Apa? Wa waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh cirinya selalu mendoakan orang tua. Memang sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, tapi intinya di sini anak yang soleh. Itu yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, wa infazu bi ahdihima. Bayar hutang-hutangnya, tunaikan janji-janjinya, wasiat-wasiatnya harus dibayar. Umpama ada seorang bapak, nah besok kalau saya sudah meninggal, tanah yang sekian hektar ini diwakafkan untuk pendidikan, untuk masjid, nah, harus ditunaikan. Kalau tidak, pengkhianat namanya, pengkhianat, dosa besar, ya. Jadi tunaikan janji-janjinya, bayar hutang-hutangnya. Nah, oleh itu tata cara, ya, kaidahnya, kalau orang meninggal, kewajiban membayar hutang-hutang diserahkan kepada keluarga yang ditinggal. Jangan keburu-buru membagi warisan, itu elok, ya, harus diselesaikan dulu, ya, hutang-hutangnya dengan harta yang ditinggalkan. Jadi seperti itu. Ya. Lalu yang keempat, wa ikramu shadiqi huma wasilatur rahmi. Muliakan sahabat-sahabatnya, handai tolaknya, saudara-saudara, sahabat-sahabat sama ya. Ya. Ya.
Jadi muliakan sahabat-sahabat